Rasul bersabda, salah seorang dari kamu ada yang selama hidupnya beramal soleh. Dalam satu riwayat 60 tahun dia beramal soleh. Tapi ternyata takdir menentukan lain. Ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Oh, kok bisa? Kenapa? Jawabnya pasti ada sebabnya, Bu. Pasti ada sebabnya. Gak mungkin. Gak tanpa sebab. Makanya dalam riwayat Muslim, Bu, ada lafadz begini. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada salah seorang dari kamu ya beramal soleh selama 60 tahun. Ya, dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia. Ternyata ia penduduk api neraka. Kenapa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, karena ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya, hanya Allah yang Maha tahu. Dia beramal soleh, 60 tahun beramal soleh. Ternyata selama ia beramal bisa jadi ria. Ternyata karena banyaknya dia beramal, kemasukan penyakit sombong dan ujub. Ternyata dia tertipu dengan banyaknya amal, sehingga akhirnya ia menganggap remeh amalan maksiat. Karena dia menganggap, saya kan udah banyak beramal soleh, ya nggak apa-apalah sekali-kali saya berbuat maksiat. Pas dia berbuat maksiat, tahu-tahu mati. Waduh. Ya. Makanya kata para ulama, ini hadis cambuk buat kita. Agar jangan sampai amal soleh kita membuat kita menganggap remeh perbuatan maksiat. Jangan sampai. Ini hadis cambuk buat kita supaya kita betul-betul terus istiqomah sampai hari akhir hayat dengan menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita tidak bisa istiqomah, ibu-ibu sekalian. Sukan dalam hadis, Ibu, ada seorang laki-laki berperang dengan gagah berani. Wah, banyak musuh mati oleh dia, Bu. Hebat dia, gagah berani dia berperang. Sampai-sampai para sahabat menyangka ini orang hebat. Apa kata Rasulullah? Dia penduduk api neraka. Bingung para sahabat. Gimana dia penduduk api neraka? Sementara dia sudah membunuh banyak musuh, dia berjuang hebat sekali. Akhirnya seorang sahabat berkata, "Analah, saya akan mengikuti dia." Diikuti sama dia, diikuti. Rupanya apa yang terjadi, dia terluka parah. Ketika ia terluka parah, dia sudah tidak sabar, akhirnya dia bunuh diri. Maka sahabat ini langsung berkata, "Shadaqa Rasulullah." Benar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu, Bu, kita nih yang sekarang alhamdulillah udah ngaji, udah banyak beramal soleh, jangan pede dulu. Ibu misalnya merasa, saya alhamdulillah udah 10 kali haji, udah 20 kali umroh, udah kayaknya surga deh, Bu, Ustadz. Ya. Dari mana Ibu tahu? Kita nggak tahu wafatnya di atas apa. Hadis ini menunjukkan, Bu, yang Allah lihat itu akhir hayat dari hidup kita. Kalau akhir hayat kita di atas kebaikan, alhamdulillah. Kalau akhir hayat kita di atas keburukan, ya innalillah. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, hadis ini bukan mau menakut-nakuti sebetulnya. Tapi hadis ini memberikan kepada kita cambuk agar kita terus mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat. Dan menjauhi segala macam sebab-sebab yang menyebabkan kita akhirnya tidak istiqomah. Akhirnya kita pun wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Iya. Makanya, Bu, sebagian ulama mengatakan, jauhilah dosa karena dosa itu bisa menghinakan kamu saat kematian kamu. Gara-gara kita berbuat dosa dan kita berbuat dosa dalam keadaan meremehkan, ternyata apa yang terjadi, Bu? Dosa itu menghinakan kita saat kita kematian. Itu yang kita khawatirkan, ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, kita tetap beramal soleh.
sambil kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita wafatnya su'ul khatimah. Setiap kali kita mau berbuat maksiat, kita mikir, jangan-jangan pas saya maksiat, datang tuh malaikat maut. Saya nggak mau wafatnya su'ul khatimah. Iya. Hadis ini juga memberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat apa? Harapan. Agar ia segera kembali kepada Allah. Karena Rasulullah mengabarkan ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka. Ternyata subhanallah di akhir hayatnya taubat. Alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis juga Rasulullah SAW sabda, "Qad kana fi man kana qablakum." Dahulu kata Allah ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Bayangkan. Maka ia bertanya-tanya, dia ingin taubat tapi nggak tahu caranya gimana. Makanya ia bertanya kepada ahli ibadah yang bodoh. Kemudian dia bertanya, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada taubat? Apa kata ahli ibadah ini? Nggak ada. Makanya dibunuh. Apakah lebih mi'ah sehingga ia sudah membunuh 100 jiwa, bayangkan. Lalu kemudian ibu-ibu sekalian, ternyata orang ini tetap ingin taubat kepada Allah. Dicarinya orang yang bisa dia tanya, ternyata kali ini ditunjukkan kepada seorang alim ulama. Lalu orang ini bertanya, ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Kata orang ulama ini, apa yang menghalangi kamu dari bertaubat? Pergilah kamu ke negeri sana, di sana banyak orang soleh. Dan tinggalkan negerimu yang buruk itu. Rupanya orang ini memang ingin taubat. Pergilah dia, di tengah jalan meninggal dunia. Ya, dan kisahnya ibu-ibu sudah tahu itu. Nah, ibu-ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya hadis ini memang sepertinya menakutkan sekali. Ya, membuat hati kita terkadang bingung. Kok begini, kok begitu. Tapi kalau kita sikapi dengan keimanan dan kita yakin bahwa yang Rasulullah sampaikan itu benar, tidak mungkin dari hawa nafsu, tapi dari wahyu Allah, ya sudah. Cukup kita imani aja. Sambil kita berusaha. Sambil kita terus berusaha sekuat tenaga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat dan yang lainnya. Nah, itulah ibu-ibu sekalian.